Nah, pemirsa, ini bukan bermain sulap, tapi saya akan mengolah terong ini jadi makanan enak. Nah, ketemu lagi bersama saya, Chef Fetrian, di Masak Sehat. Nah, di episode kali ini saya akan membuat namanya terong saus pedas. Nah, bahan-bahannya simpel, ini cuma ada terong ya. Nah, terus juga ada pakai mentega, gula pasir, ada kecap asin. Nah, tentunya di sini juga ada pakai cabai rawit ya. Oke, nah ini pertama kita serut aja ya. Jadi nggak buang semuanya, cuma berapa bagian aja. Ini saya potong dulu ujungnya untuk memudahkan. Nah, jadi 3 bagian aja ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini salah satu masakan ini jadi kita bisa untuk membuat appetizer ya. Nah, 3 bagian. Oke, kita buang dulu ini. Nah, pemirsa tahu ini terong ini dia sangat bagus ya untuk kesehatan tubuh ya. Kita potong, memang agak besar ya. Nah, ini bagian besarnya saya ambil. Satu lagi ini. Jadi yang digunakan bagian yang besar. Nah, terus ini kita iris. Nah, ini juga depan belakang. Nah. Oke, sambil ini dipotong, saya nyalakan dulu ini apinya. Nah, terus kasih minyak secukupnya. Biar rata. Oke, ini masih ada sisa, kita iris lagi. Sampai habis. Ini bahannya simpel aja, jadi cuma menggunakan terong sama cabai rawit, nanti ada kasih kecap asin sama gula sama margarin, akan jadi enak. Nah, ini udah panas, tinggal kita masukkan. Kita panggang sebentar, kita grill maksudnya. Oke. Sekarang tinggal kita bolak-balik. Nah, tekstur minyaknya kurang, kita tinggal tambah. Saya ambil capitan dulu untuk bolak-balik. Nah, kita bolak-balik ini sebentar, lalu kita kasih air nanti. Nah, kalau seperti ini minyaknya udah kering nih, jadi kita tinggal tambah minyak secukupnya. Nah, tinggal kita tambahkan air secukupnya, jadi biar kita masak, biar dia meresap. Jadi ada sausnya nanti enak banget. Nah, kita kasih api sedang. Lalu kita cabai rawit ya. Tinggal cabai rawitnya kita belah aja. Dengan sendiri nanti aroma panasnya akan aroma pedasnya maksudnya. Aslinya ini saya pernah makan di Thailand, tapi dia tidak pedas ya. Tapi ini saya kreasikan sesuai dengan lidah Indonesia ya, jadi biar pedas dan segar. Oke, kita tambah sedikit lagi. Jadi biar sausnya juga banyak nanti.
kita bolak-balik. Nah, ini teksturnya pas kita makan itu nanti dia enak banget. Lembut. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan margarin. Tambahkan margarin. Kecap asin secukupnya aja. Nah, jadi nggak perlu pakai garam lagi karena si margarin ini sendiri udah asin ya. Tinggal kita kasih garam, gula secukupnya. Nah, tinggal kita balik. Ini aromanya tuh wangi banget ya. Nah, ini perlu seperti pakai capitan. Ini perlu harus dibolak-balik ya pemirsa, jadi biar bumbunya juga meresap ke dalam. Jadi biar enak. Oke, ini tinggal kita angkat ya. Nah, tapi sebelum diangkat disajikan, saya mau coba dulu rasanya udah pas belum. Kalau misal kurang, kita tinggal kasih penyedap. Rasanya udah pas banget, enak. Tinggal kita plating. Oke. Nah, ini udah matang ya. Tinggal kita matikan. Ini pasti rasanya tuh enak ya, karena jadi kita harus tahu. Contohnya ini kan terong ini murah meriah ya, tinggal kita beli di pasar ya. Nah, yang bahan murah meriah, jadi kita bisa bikin hidangan yang enak. Waktu untuk presentasi juga ngaruh banget ya untuk supaya kelihatan menarik makanan kita. Jadi memang kita harus taruhnya seperti ini. Oke. Baru di atasnya kita kasih cabenya. Sesuai dengan namanya, terong saus pedas, jadi memang lebih ditonjolkan di atas kita topping dengan cabai ya. Nah, sausnya baru kita tuang di sini. Wah, ini aromanya tuh wangi banget ya. Oke, udah jadi di sini terong saus pedas ya. Bisa lihat masih hangat ini aromanya, wangi banget. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat yuk ringkasan resep berikut ini. Saya tambahkan air lagi sedikit, jadi biar ada kuahnya jadi lebih enak. Pemirsa, kita masuk ke menu kedua. Nah, sekarang saya lagi potong daun bawang ya. Jadi kita ambil tangkainya aja. Oke.
Nah, ini kita bersihkan. Nah, ini kita taruh sini, mungkin nanti digunakan untuk jadi garnish. Oke, nah ini semua udah kita potong ya. Nah, jenis makanan satu ini tahu masak jamur. Nah, tahunya ini udah kita goreng ya, bisa lihat ya. Nah, kita lumurin dengan tepung terigu ya, jadi supaya dia teksturnya lebih bagus pas dimakan. Dan juga kedua, kalau bisa digoreng jadi tidak mudah pecah. Nah, terus ini selanjutnya saya ada bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya kita iris seperti ini aja. Nah, terus di sini juga ada menggunakan jamur kancing ya. Ini salah satu masakan khas dari Taiwan ya. Saya pernah makan di restoran Taiwan, jadi ini mereka menggunakan tahu sama jamur kancing. Oke, nah ini kita masukkan seperti biasa ya. Kita masukkan semuanya. Nah, udah kita kasih minyak semuanya, baru kita nyalakan ya. Saya mau ambil spatulanya dulu di sini. Nah, kita nyalakan api kecil sambil tunggu dia panas, jadi kita bisa sambil potong jamur kancingnya ya. Saya suka makan jamur permisi karena saya tahu khasiat dari jamur itu bisa bikin untuk awet muda, untuk anti aging ya. Nah, terus juga untuk anti kanker. Semua jenis jamur itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Satu lagi. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan berapa banyak tahu yang ada kita gunakan. Oke. Sampai wangi. Lalu kita masukkan jamur. Sebetulnya masakan satu itu termasuk masakan rumahan sih, kadang banyak di restoran saya lihat ya. Sebetulnya banyak contohnya di restoran Taiwan. Saya perhatikan sebetulnya itu semua masakan-masakan rumahan. Tapi dengan mereka kemas, mereka kreasikan dengan packaging yang bagus, jadi bisa dijual untuk di restoran. Nah, kita tambahkan lagi di sini ada minyak wijen biar lebih wangi lagi ya. Lalu kita masukkan tahunya. Wow. Nah, kita masukkan kecap manis ya, secukupnya. Lalu kita tambahkan air secukupnya, jadi biar nanti ada sausnya kental gitu ya. Cukup. Jadi ini pas aduk harus hati-hati ya, jangan sampai tahunya hancur ya. Kadang masak memang kadang harus pakai perasaan juga pemirsa. Nah, itu juga satu ya, rahasia masak enak harus masak pakai hati. Nah, saya tambahkan air lagi sedikit. Jadi biar ada kuahnya jadi lebih enak. Dan di sini kita tambahkan lagi penyedap jamur vegetarian ya. Secukupnya aja. Sebenarnya kalau masak tuh pakai feeling tuh paling enak. Nah, apalagi sambil dengan musik. Jadi feel-nya biar dapat ya. Kasih tepung maizena, kita larutkan dulu. Jadi biar teksturnya nanti juga licin. Nah, caranya kalau misal kita masukkan tepung maizena, jangan langsung dituangkan semuanya. Kenapa? Untuk menjaga supaya tidak terlalu kental. Nah, seperti ini kita kasih 1 atau 2 sendok. Nah, cukup. Nah, baru kita kasih gula lada secukupnya, biar aromanya lebih wangi. Nah, tinggal kita matikan apinya. Udah jadi ini pemirsa, ini sangat simple masakannya ya, masakan rumahan yang sangat enak. Nah, kalau misal kita mau langsung pakai ada nasi putih, misal nasi bol gitu kan ya, ada nasi putih lalu kita tuangkan juga bisa. Nah, kalau ini untuk presentasinya, ini enak banget ya karena perpaduan antara jamur dan si tahunya ini sendiri jadi rasanya pasti pas. Sudah bawangnya. Oke, udah jadi di sini. Wangi banget pemirsa, ini bisa lihat rasanya itu pasti enak.
Nah, jangan kemana-mana, saya masih punya satu resep yang lebih spesial lagi. Tetap bersama saya di Masak Sehat, Stay Yummy and Healthy. Selanjutnya di sini ada strawberry. Jadi warnanya jadi cantik ya. Ada warna putih, terus ada warna merah. Ini aromanya wangi sekali. Pemirsa tahu nggak? Ini adalah bunga rosella. Nah, di episode kali ini, menu ketiga saya akan membuat rosella fruity tea. Nah, ini kebetulan airnya udah mendidih. Tinggal kita masukkan aja semuanya, ya. Kita masak. Nanti dia akan jadi warna pink, ya, atau merah. Kita masukkan semuanya. Nah, hasil bunga rosella ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kita masak sampai dia warnanya jadi warna merah, ya. Sebetulnya mau diseduh langsung pakai air panas juga boleh. Nah, bisa lihat ya di sini dia udah berubah warna. Nah, sebentar aja sih. Nah, terus bahan yang lain di sini saya juga ada pakai buah lengkeng, ya, buah lengkeng. Nah, terus juga ada pakai lemon, nanti kita iris aja. Terus juga ada pakai strawberry. Nah, dan juga simple sirup, ya. Oke. Nah, ini udah warnanya udah pink. Tinggal kita angkat. Nah, sebetulnya ini masih bisa dipakai ya, masih bisa refill lagi. Maksudnya tinggal kalau misal kita mau seduh pakai air panas, masih bisa digunakan untuk sekali lagi. Saya pernah beli juga ada yang mereka udah bikin kayak extra powder ya, jadi tinggal kita seduh. Nah, sebetulnya ini juga simple sih kalau misal kita mau untuk membuat yang seduhan dari bunga rosella yang udah dikeringkan. Oke, nah bisa lihat ya warnanya ya, aromanya juga wangi banget. Oke, nah sementara tunggu dia agak dingin, saya mau potong ini jeruk lemon. Nah, jeruk lemon ini saya juga mau bagi tips juga sebentar buat pemirsa ya. Saya setiap pagi kalau minum jeruk lemon, dulu saya sempat jerawatan juga. Nah, terus mudah diserang sama flu, batuk ya. Jadi saya terapi, setiap pagi saya peres 1 lemon, ya. Saya minum ini, ya sekarang nggak pernah namanya flu, jerawat juga nggak ada lagi. Karena saya rutin minum ini setiap pagi. Oke. Kita potong jadi 3 bagian. Tinggal kita belah. Nah, selanjutnya di sini ada strawberry, tinggal kita potong juga. Jadi warnanya jadi cantik ya, ada warna putih, terus ada warna merah. Sebetulnya ini boleh dikatakan untuk minum tea biasa, jadi biar lebih kreatif dan lebih bervariasi dan lebih cantik atau untuk hidangan buat tamu atau bisa ada acara, tinggal kita tambahkan lemon, kita masukkan di sini ya. Nah, terus kita masukkan strawberry. Nah, kita masukkan lemon lagi. Nah, kita kasih strawberry lagi. Nah, di sini ada buah lengkeng. Nggak buang biji juga nggak apa-apa ya. Jadi pas kita minum, pas kita makan nanti tinggal kita buang bijinya aja, nggak apa-apa. Terus kita masukkan lagi ini. Ya, seperti ini hidangan. Kalau misal kadang-kadang kan yang ada yang nggak tahu nih, kalau misal untuk membuat hidangan minuman yang bagus atau cantik ya seperti ini ya, untuk tahap-tahapnya ya. Tinggal nanti baru kita tuangkan teh rosellanya.
sini ada stroberinya, jadi cantik banget. Nah, kita tambahkan es batu lagi. Nah, sekali lagi pemirsa, kenapa saya masukkan es batu dulu ya? Kenapa? Supaya waktu kita tuang minumannya, jadi bawahnya tetap tidak lari kemana-mana gitu ya. Jadi posisinya tetap sama. Oke. Nah, di sini udah dingin sepertinya ya. Nah, tinggal saya ambil centongan dulu. Kita tambahkan simple sirup ya. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Untuk manis tergantung selera ya. Oke. Nah, baru kita tuangkan rosellanya, tehnya. Nah, ini pasti, apalagi cuaca panas ya, ini pasti enak banget ya. Rasanya tuh terus wangi buah-buahan gitu, terus dingin, pokoknya segar banget ya. Oke, udah jadi di sini Rosella Fruity ya. Ini sangat enak ya. Pokoknya aromanya wangi banget. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat yuk ringkasan resep berikut ini. Nah, pemirsa, 3 resep udah jadi di sini. Tapi saya mau coba dari salah satu makanan ini dulu ya. Ini pasti enak banget ya. Ini tahunya. Enak banget. So nice. Ini bener-bener luar biasa. Nah, ini juga ada minuman, pasti akan saya coba juga nanti ya. Nah, buat pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Jadi buat pemirsa ingin melihat resep-resep kita, bisa lihat di media sosial kita dari Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Nah, satu lagi, buat pemirsa yang punya resep vegetarian, bisa share di sosial media kita dengan hashtag Sebarkan Kebaikan. Saya Chef Febrian, pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Oh ya, saya mau foto dulu nih. Ini harus saya foto-foto dulu. Nah, ini biar buat dokumentasi saya.